Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vika Desi Raraswati. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 18720500020. Dan di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai beberapa kesimpulan dari apa yang sudah Bapak dosen karya disampaikan dari beberapa pertemuan. Dan video kali ini saya buat guna untuk memenuhi proyek ulangan tengah semester 4 oleh Bapak dosen Karyadi. Magister Manajemen. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke dalam konsep dasar manajemen keuangan. Nah, dalam mengendalikan sebuah keuangan perusahaan diperlukan beberapa sebuah konsep dasar manajemen keuangan dan informasi akuntansi bisnis dalam mengalokasikan dana serta mengelola aset yang dimiliki oleh mencapai tujuan utama perusahaan. Sebab jika perusahaan tidak memiliki konsep dasar manajemen keuangan yang baik, tentu perusahaan akan kesulitan dalam menjalankan bisnisnya. Penggunaan rasio dalam analisa finansial. Nah, financial ratio atau analisis rasio keuangan perusahaan sangat penting bagi seorang calon investor untuk menentukan seberapa besar investasi yang akan diberikan. Jadi, analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat dijadikan sebuah pedoman dalam mengambil keputusan suatu bisnis. Nah, analisis rasio keuangan ini digunakan oleh dua pengguna utama, yakni yang pertama adalah investor dan kedua adalah kemanajemenan. Modal kerja, pengertian dari modal kerja adalah di mana ukuran likuiditas suatu perusahaan termasuk efisiensi operasional dan kesehatan keuangan dalam jangka pendek. Modal kerja atau working capital merujuk pada perbedaan aset lancar perusahaan dan kewajiban yang ditanggung dalam periode yang berjalan. Modal kerja atau working capital merujuk pada perbedaan aset lancar perusahaan dan kewajiban yang ditanggung dalam periode perjalanan. Masuk ke dalam jenis-jenis modal. Modal asing. Yang pertama adalah modal asing. Modal asing berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara, bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Biaya penggunaan modal. Biaya penggunaan modal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba rugi ditahan untuk menandai suatu investasi atau operasional perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Tujuan dari biaya modal yang pertama adalah perusahaan dapat mengetahui seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mendanai investasi dan mendanai biaya operasional perusahaan. Kedua adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meminimumkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah untuk mempermudah penentu keputusan penting seperti lasering dan modal kerja lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Kita masuk ke dalam investasi dalam kas. Investasi kas ini merupakan suatu penanaman modal yang tersimpan dalam kas pada sebuah perusahaan. Investasi ini sangatlah penting keberadaannya. Penentuan keberhasilan perusahaan tergantung kas yang ada di dalamnya.
Sementara itu, ada aliran kas keluar yang sifatnya tidak terus-menerus atau intermittent. Misalkan pengeluaran untuk pembiayaan bunga, dividen, pajak penghasilan, dan yang lainnya. Tidak hanya aliran kas keluar, namun ada juga aliran kas masuk dalam perusahaan. Baik aliran kas masuk juga sifatnya kontinu, seperti adanya aliran yang berasal dari hasil penjualan produk secara tunai, penerima piutang, dan yang lainnya. Di sini kita masuk ke dalam aktivitas investasi. Aktivitas investasi merupakan suatu perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang termasuk investasi lainnya yang tidak ada dalam setara kas. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu Anda lakukan. Arus kas tersebut menunjukkan penunjukan, penerimaan, dan pengeluaran kas. Baik teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.